Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa 13 Januari, judulnya Hidup dalam Keyakinan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Galatia 2 ayat 20. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Banyak orang salah paham tentang Filipi 1 ayat 21-24. Dalam ayat-ayat ini, Paulus membandingkan hidup dengan mati. Orang Kristen hidup untuk Yesus dan bahkan mungkin mati untuk Yesus. Jika kita mati untuk Yesus, itu lebih baik lagi bagi kita. Ketika orang melihat bahwa kita siap mati untuk Yesus, kematian kita adalah khotbah yang ampuh tentang iman kita. Filipi 1 ayat 21. Jadi, Paulus tidak mengatakan bahwa ia akan langsung pergi ke surga ketika ia meninggal. Ketika kita mati, kita tidak lagi mengetahui apapun. Orang mati beristirahat di dalam kubur sampai Yesus membangunkan mereka. Dicatat dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 dan Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Itu sebabnya setelah Lazarus meninggal, Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 11, Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Anggapan bahwa orang mati pergi ke surga ketika mereka meninggal saat itu juga sangat salah. Kematian sama dengan tidur tanpa mimpi. Yesus akan membangunkan para pengikutnya dari tidur ini pada kedatangan yang kedua kali. Kemudian Yesus akan membawa mereka ke surga bersama dengan para pengikutnya yang masih hidup di bumi. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Selain itu, Paulus berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Filipi 3 ayat 11. Kemudian Yesus akan membawa Paulus bersama dengan semua umat Allah lainnya ke rumah yang telah Allah siapkan bagi mereka di surga. Yohanes 14 ayat 3, 1 Korintus 2 ayat 9. Paulus siap mati untuk Yesus. Tetapi ia tahu bahwa tetap hidup akan lebih baik bagi jemaat Filipi daripada kematiannya. Filipi 1 ayat 24. Apakah lebih baik bagi kita untuk hidup bagi Yesus atau mati bagi Yesus? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Kutipan Roh Nubuat disadur dari Lift Him Up, halaman 246. Paulus menyadari bahwa kecukupannya bukanlah pada dirinya sendiri, melainkan pada hadirat Roh Kudus. Pengaruh kasih karunia Roh Kudus memenuhi hati Paulus, menundukkan setiap pikiran kepada Kristus. Paulus berbicara tentang dirinya sendiri sebagai kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. 2 Korintus 4 ayat 10. Dalam ajaran Rasul Paulus, Kristus adalah tokoh sentral. Aku hidup, kata Paulus, tetapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Galatia 2 ayat 20. Diri sendiri tersembunyi, Kristus yang dinyatakan dan dimuliakan. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran.
Sahabat sekalian, kami menghadirkan Reaksi, ruang interaksi. sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar, akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.